Mungkin, semua orang pernah berbuat salah kepada orang lain, dan karena itulah dibutuhkan yang namanya permintaan maaf. Bukan hanya untuk membuat hati orang yang disalahi sedikit lega. Permintaan maaf juga bisa membuat kita terbebas dari tekanan rasa bersalah. Masalahnya, meminta maaf bukanlah hal yang mudah, terutama jika kesalahan yang kita perbuat terlalu fatal. Kadang, butuh kedewasaan bersikap untuk mengesampingkan ego demi mengakui kesilapan kita. Dan di saat kita sudah berhasil mengeluarkan kata maaf pun tak jarang kita masih melakukan kesalahan lagi. Di video kali ini, mari kita bahas kesalahan yang sering dilakukan saat meminta maaf. Para pakar etika berpendapat, seperti yang dikutip dari beberapa sumber, ada 6 kesalahan yang sering dilakukan seseorang saat meminta maaf. Yang pertama, mencari-cari alasan untuk membela diri. Meminta maaf itu intinya mengakui kesalahan Anda, bukan mencari-cari alasan agar kesalahan Anda bisa dimaklumi. Agar orang lain pulih dari sakit hati mereka, atasi masalah yang ada, dan akui tindakanmu tidak benar. Titik beratkan pada peran Anda dalam kesalahan itu, kata Diane Gottsman, salah seorang pakar etika terkenal, yang menulis sebuah buku yang berjudul Etika Modern untuk Kehidupan yang Lebih Baik, dan beliau juga pendiri Protokol School of Texas. Meskipun Anda bisa memberi penjelasan tentang kesalahan Anda tidak boleh menjadikan hal itu terdengar lebih penting daripada permintaan maaf itu sendiri. Yang kedua, terdengar tidak tulus. Jika Anda tidak terdengar tulus, Anda tidak akan mendapatkan maaf, kata Lizzie Post, salah satu pembawa podcast Awesome Etiquette. Dia menyarankan untuk melatih permintaan maaf Anda sebelumnya, sehingga Anda merasa nyaman dengan kata-kata yang ingin diucapkan. Dengan begitu, Anda pun bisa mengatur nada suara Anda agar terdengar lebih tulus saat mengucapkannya. Lizzie juga berkata, ini sangat penting, dan orang-orang salah dalam melakukannya sepanjang waktu. Hal lain yang orang katakan adalah, jika Anda ingin saya minta maaf, tentu saja, saya akan minta maaf. Tetapi itu tidak tulus. Dalam jangka panjang, permintaan maaf yang tidak tulus, hanya menciptakan jarak dan rasa tidak percaya yang lebih besar. Jadi berhati-hatilah dengan cara Anda mengucapkan kata maaf. Yang ketiga, aku minta maaf, tapi menambahkan kata, tetapi, di akhir permintaan maaf Anda, merupakan salah satu cara terburuk untuk mengatakan bahwa Anda menyesal. Saat Anda menggunakan kata-kata, tetapi, kata itu akan membuat semua yang Anda katakan sebelumnya jadi tidak penting. Ada kebutuhan untuk mengatakan, ya, saya benar-benar minta maaf, tetapi saya tidak bermaksud seperti itu, kata Lizzie Post. Akan lebih baik jika Anda mengucapkan, saya tidak bermaksud begitu, dan saya benar-benar minta maaf. Yang keempat, mencoba menyalahkan orang lain. Sikap rendah hati adalah kunci dari permintaan maaf yang tulus. Ini adalah cara yang baik untuk membuat permintaan maaf Anda diterima. Tetaplah fokus pada kesalahan yang sudah Anda perbuat. Jika itu adalah kesalahan yang dilakukan bersama, cobalah untuk fokus pada kesalahan yang menjadi bagian Anda saja. Tidak perlu menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan orang yang sedang Anda bujuk untuk memaafkan Anda. Sekali lagi kesampingkan ego Anda, dan akui kesalahan yang Anda perbuat dengan lapang dada. Yang kelima, terlambat meminta maaf. Menunggu terlalu lama untuk meminta maaf dapat memperburuk situasi. Lakukan secepatnya daripada nanti. Jika Anda melakukan atau mengatakan sesuatu yang menyakiti, ajukan permintaan maaf segera, karena hal itu dapat mencegah Anda sakit kepala nantinya,
kata Jacqueline Whitmore, seorang pakar etika internasional. Intinya, daripada terus-menerus dihantui rasa bersalah, dan perkara jadi semakin runyam, tak ada salahnya untuk segera meminta maaf. Yang keenam, menuntut segera dimaafkan. Meskipun permintaan maaf adalah langkah ke arah yang benar, tapi mengucapkan kata maaf tidak lantas membuat suatu kesalahan terlupakan begitu saja. Pada umumnya manusia butuh waktu untuk pulih dari sakit hati. Dan meskipun mereka bisa saja memaafkan di mulut, bisa jadi di dalam hati mereka masih butuh waktu untuk move on dari rasa kecewa tersebut. Setelah Anda mengajukan permintaan maaf, jangan berharap ada perubahan dalam waktu singkat. Kata Gottsman, seringnya kita begitu ingin mencapai titik rekonsiliasi sehingga lupa bahwa perlu waktu agar segala sesuatu berjalan baik dan kembali seperti semula. Semua itu tidak akan terjadi dengan indahnya tepat setelah Anda meminta maaf. Kata Lizzie Post, ternyata meminta maaf itu tidak sesimpel kata yang kita ucapkan. Tetapi, masih banyak yang perlu dipelajari agar kesalahan-kesalahan kita benar-benar diikhlaskan oleh orang lain dengan tulus. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang salah ucap dalam video ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Admin hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.